Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam. Baik, selamat pagi Pak Nanda. Pagi Bu. Bagaimana Pak kabarnya? Kok agak lain ini saya lihat Bapak. Ada apa Pak? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Ini Bu, bingung kadang lihat anak-anak nih Bu. Kebersihannya payah kali diatur anak-anak nih Bu. Jadi terkadang bingung sih apa yang mau dibuat udah diapakan semua gitu Bu. Gitu ya Pak. Berarti keluhan Bapak ini terkait sama masalah kebersihan di lingkungan sekolah kita ini ya Pak. Mari Pak, Iya kita Bu. sama-sama bahas bersama ya Pak. Baik Bu. Nah, apa ini Pak tujuan yang mau Bapak capai dari keluhan Bapak ini? Gini Bu, tujuannya saya sharing sama Ibu, mau buat anak-anak itu lebih peduli gitu Bu sama lingkungan, sampah, kalau pagi bersih itu sampai siang bersih terus gitu Bu, lingkungannya lebih peduli aja gitu Bu sama lingkungan anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu Bu. Iya ya Pak, tujuan yang Bapak sampaikan sangat baik itu Pak. Jadi biar siswa kita itu punya tanggung jawab yang sama ya kan Pak di lingkungan sekolah. Jadi apa nih Pak menurut Bapak ini yang menyebabkan sampah itu berserakan di lingkungan sekolah kita Pak? Iya Bu, setelah saya tengok-tengok saya lihat anak-anak itu apa dia Bu, nggak mau buang sampah di tempatnya, di mana ada situ makan di situ dibuangnya. Padahal tong sampah di situ enggaknya jauh-jauh kali, besar lagi pun tempatnya Bu. Kadang anak-anak ini belum sadar dia untuk buang sampah pada tempatnya. Iya ya Pak. Selain itu Pak, apalagi kira-kira yang Bapak lihat atau yang Bapak temui gitu dari anak-anak itu? Belakangan ini Bu, seminggu saya piket, saya lihat kalau kelas yang tinggi datangnya tuh lama kali Bu. Padahal jadwal orang itu piket. Kadang anak-anak yang kelas rendahnya disuruh itu koinnya aja sama kawan-kawan abangnya itu Bu. Malah saya suruh mereka susah karena guru karena bukan saya mungkin yang Bu ya, yang di kelas wali kelasnya mungkin gitu Bu. Apa Pak kira-kira Pak yang membuat siswa kelas-kelas tinggi itu yang seperti itu Pak? Apa kira-kira penyebabnya? Mungkin karena mereka udah merasa dewasa Bu, malu mungkin Bu nitip sampah. Mungkin terus juga di rumahnya dimanja Bu, gak pernah dia ngerjain itu sama mamanya. Jadi anak ratu raja dia di rumah itu Bu. Tambah lagi mungkin saya karena guru mapel ya Bu, bukan guru kelasnya. Jadi mungkin agak disuruh agak malas-malesan orang itu Bu. Gitu ya Pak. Jadi apa saja nih yang sudah Bapak lakukan rupanya dalam masalah terkait dengan sampah ini? Yang kita lihat di halaman sekolah kita ini kan masih banyak tuh Pak berserakan ya kan Pak? Iya Bu, udah saya tanya, saya ajak, saya tegur, yuk kutip sampah rame-rame. Tapi ada aja jawabannya Bu, malah kadang ngambil satu, duduk lagi, nggak mau lagi ortu Bu, ngerjainnya lagi Bu. Apa nih Pak menurut Bapak kendalanya? Kendala Bapak dalam menghadapi siswa kita itu terkait dengan ngajak siswa kita itu piket, apa ini kendala itu menurut Bapak? Apa saja kendalanya? Anak-anak itu saya tengok Bu, lempar-lempar tanggung jawab karena dia merasa piket udah di kelas, nggak mau lagi di luar. Yang di luar bentar aja udah belum siap, udah duduk lagi, cerita lagi sama kawan-kawannya. Nggak siap-siap Bu. Jadi tanggung jawabnya tadi
belum tertanam sama dirinya itu Bu, banyakan main-main, asik ngerumpi aja kalau udah pagi itu Bu. Selain itu Pak, ada lagi yang membuat siswa kita itu nggak mau piket gitu Pak? Yang Bapak Itulah Bu, temui gitu? udah lama datangnya, eee, mungkin karena juga nggak ada gurunya wali kelasnya yang ikut mantau Bu. Jadi karena merasa saya jarang masuk di kelas mereka, nggak mau menghiraukan imbauan saya Bu. Jadi kalau sama guru kelasnya nurut gitu mungkin kayaknya Bu. Nah, tadi kan Bapak bilang tentang sampah nih Pak. Jadi, menurut Bapak nih, apa yang bisa Bapak lakukan terkait dengan sampah ini Pak? Saya Bu maunya memberikan pemahaman tuh Bu sama anak-anak terkait kebersihan sampah itu Bu, supaya mereka sadar gitu Bu. Iya ya Pak. Nah, selain itu tadi kan ada kelas tinggi tuh Bapak bilang ya kan, yang tidak mau piket. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan siswa kita itu seperti anak-anak kelas tinggi itu yang Bapak keluhkan tadi sama saya? Bagaimana cara Bapak menghadapi mereka, Pak? Itu tadi Bu, karena mereka mungkin beranggapan hanya gurunya mungkin yang bisa nyuruh mereka nanti ngomong nanti Bu pas jam istirahat jumpa sama guru-guru kelasnya gimana pun sambil duduk gitu kan Bu ngobrol pas istirahat sambil minum-minum guru piketnya minta minta tolong sama wali kelasnya bahwasanya kalau disuruh guru piket ya sama kayak disuruh sama guru-guru yang lain gitu apa yang disuruh dibuat gitu Bu. Iya Pak, benar juga sih Pak. Lalu menurut Bapak nih, apakah dengan cara yang seperti itu udah cukup Pak? Apalagi yang Bapak lakukan supaya berhasil? Maksud saya seperti ini Pak, siapa aja yang kira-kira nih mau Bapak libatkan dalam penerapan yang mau Bapak lakukan ini Pak? Mungkin Bu yang pertama saya akan ngasih pemahaman Bu sama anak-anak ini bahaya sampah, akibatnya jika nggak peduli sama lingkungan. Mungkin besok pagi waktu baris ya Bu, supaya lebih memahami pentingnya kebersihan itu, membuang sampah pada tempatnya, saya juga koordinasi sama penjaga sekolah, kebersihan kalau kita di apa ya kan di sekolah, penjaga sekolah mungkin juga nanti pas di depan gerbang itu memperhatikan sama guru kelasnya, memberikan penguatan sama siswanya dan memberikan pemahaman lah Bu sama siswanya tentang kebersihan tadi Bu. Kalau menurut saya, langkah yang Bapak lakukan itu udah sangat bagus sekali tuh, Pak. Apalagi yang Bapak tadi bilang tentang edukasi, pentingnya kebersihan tadi ya kan Pak, terkait bahaya dari sampah itu tadi. Itu udah sangat-sangat bagus. Dan koordinasi dengan petugas kebersihan tadi ya kan, yang ada sama wali kelas, itu juga menurut saya udah bagus itu Pak. Jadi saling berkaitan ya kan, saling bersangkutan di sekolah kita ini kan Pak. Jadi boleh Pak, boleh Bapak lakukan seperti itu. Bagaimana Iya, menurut Bapak? iya Bu, saya juga ngajarkan anak-anak itu Bu demonstrasi bahwasanya saya nggak nyuruh aja, saya ikut juga ngutip, ikut sapu. Jadi saya ngasih contoh juga sama mereka, bukan berarti karena saya nyuruh, saya nggak mau juga ikut gabung gitu. Jadi anak-anak tuh ada buktinya, oh bapaknya aja yang nyuruh mau, makanya mereka saya tetap ngasih contoh, saya ikut bergabung praktek langsung sama siswa-siswa gitu. Boleh juga Pak, kalau Bapak mengajak semua guru ya kan, kita sama-sama memang ngutip sampah ya kan Pak. Itu keren sekali tuh Pak. Jadi bagaimana Pak nantinya? Kan pastinya setiap hal yang Bapak lakukan ada tindak lanjutnya nih Pak. Jadi tindak lanjut yang Bapak lakukan itu terkait dengan aksi nantinya. Apa tindak lanjut Bapak? Mungkin saya nanti Bu langsung mantau lah Bu besok ya kan Bu setelah dikomunikasikan, dikolaborasikan, saya mungkin lebih aktif lagi dalam
kebersihan. Jadi memantau langsung perkembangan siswa kita. Jika ada kendala akan cari solusi lagi Bu, jangan karena udah diayu-ayukan karena hal yang tak terduga malah jadi redup lagi gitu. Contohnya mungkin saya di depan gerbang tuh sudah memberitahu yuk sambil jalan ada sampah petik gitu Bu. Seperti Bapak membuat program ya jadinya ya Pak, Iya Bu. mengajak anak-anak itu ya Pak, bagus sekali Pak. Nah, jadi mulai kapan nih Pak kira-kira hal-hal ini, aksi ini terlaksana? Mungkin Bu, saya besok sama ibu-ibu juga, sama petugas juga mulai mengeksekusinya sambil memberikan contoh lah Bu sama mereka gitu Bu. Iya Pak, sama siswa-siswanya tadi ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak. Nah, jadi Pak, kalau dari pernyataan yang Bapak bilang tadi kan terlihat ada semangat Bapak seperti ini, seperti itu tadi. Jadi saya boleh mengatakan bisa saja Bapak berikan apresiasi kan Pak. Bagaimana pendapat Bapak Pak? Iya Bu, saya juga berpikir gitu memberikan pujian pada anak-anak yang rajin, yang mau ngasih contoh lah Bu sama kawan-kawannya gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Jadi saya yakin Bapak pasti bisa dengan gagasan yang sudah Bapak berikan, dengan upaya-upaya yang udah Bapak sampaikan tadi, yang mau Bapak lakukan ini Bu seperti ini gitu ya kan. Sudah bagus semua dan membuat siswa kita, saya yakin, jadi siswa kita itu jadi antusias Pak. Dari yang Bapak paparkan semua tadi itu, jadi terlihat nantinya adanya perubahan ya kan Pak. Jadi piketnya pun berjalan dengan lancar, udah gitu tidak ada lagi nanti sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita ya kan Pak. Iya Bu. Terima kasih ya masukannya Bu. Saya akan menerapkan aksi saya kepada anak-anak supaya anak-anak lebih peduli sama lingkungan lagi. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan, aksi yang mau Bapak buat di sekolah kita ini berjalan dengan baik ya kan Pak, supaya makin terlihat di sekolah kita, sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman ya kan Pak. Jadi kan kita juga nyaman sebagai guru ya kan Pak, di sekolah kita ini. Ya Baik Bu. Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga berhasil ya Pak. Ya Bu. Satu. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Pak Ananda. Kabarnya Bu? Kok saya Ya. lihat kayaknya agak merenung aja ini pagi Bu. Ya baiklah Pak, tapi inilah Pak, nampak kali ya Pak, saya ini sedikit bingung ini Pak, terkait siswa saya yang sulit kali memahami pembelajaran saya Pak. Tuh, begitu Bu. Masalahnya susah memahami anak-anak itu ya Bu ya. Yang baru dipelajari itu Bu ya kan Bu. Baru dijelaskan dengan arti gitu Bu. Iya Pak, itulah Pak, padahal menurut saya yang saya paparkan, materi yang saya paparkan itu udah jelas sekali loh Pak. Jadi udah kayak gitu menurut Ibu apa masalahnya itu Bu? Gini loh Pak. Apa kira-kira tujuan yang mau capai dari problem itu Bu? Gini loh Pak, saya ini inginnya ya kan Pak, anak murid saya itu dapatlah memahami pembelajaran yang udah saya ajarkan dengan baik sama mereka, serta murid saya itu murid yang aktif gitu Pak dalam pembelajaran saya gitu. Berarti tujuannya baik Bu, anak-anaknya dapat memahami pembelajaran yang kita ajarkan supaya bisa lanjut ke materi selanjutnya gitu Bu ya? Iya Pak, saya perhatikan ini kan Pak, ada nih satu anak yang
menurut saya nih Pak, sulit kali dia paham sama materi saya ini. Saya khawatir nantinya Pak, kalau dia tetap aja nggak paham, tetap aja nggak paham. Jadi dia ketinggalan sama teman-temannya yang lebih aktif Pak. Kira-kira menurut Ibu selain masalah itu apa Bu kira-kira kendala yang bisa sampai kayak gitu anak-anak kita tuh Bu? Itulah Pak, kayaknya itu yang saya perhatikan dalam kelas kan Pak, setiap saya ngajar. Anak-anak itu kayak mudah jenuh gitu Pak. Udah gitu tidak fokus dan nggak bersemangat gitu Pak, kayak kurang semangatnya gitu loh Pak. Apalagi konsep abstrak yang saya buat ya kan Pak. Misalnya kayak kemarin Pak, pelajaran pecahan gitu. Bingung mereka Pak. Jadi kira-kira apa yang buat anak tuh kayak gitu Bu? Baru dijelasin udah nggak ngerti gitu Bu. Jenuh pula gitu Bu ya. Apa kira-kira Iya, mungkin itu masalahnya Bu? itulah Pak. Saya pun bingung Pak. Apa karena ada metode mengajar saya itu yang salah ya Pak? Makanya mereka seperti itu ya Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah itu Bu? Yang anak-anak payah nangkap tadi Bu. Kalau yang udah pernah saya lakukan nih kan Pak, yang udah pernah saya lakukan itu saya buat remedial. Anak-anak yang nggak paham itu Pak, saya buat lagi remedial. Bahkan saya buat bimbingan khusus sama dia Pak. Tapi menurut saya kan Pak, dari yang saya lihat itu belum efektif juga loh Pak. Jadi eh, apa sih Bu yang mau Ibu lakukan tentang siswa yang payah nangkap itu Bu, supaya dia bisa dapat gitu Bu? Iya Pak. Saya lihat kendalanya anak-anak itu ya Pak. Hmm. Menurut saya itu kan Pak, kendala mereka itu anak-anak itu nggak suka mungkin Pak sama pelajarannya kali ya Pak, makanya mereka kayak gitu. Apalagi kan kemarin itu Pak, pelajaran matematika Pak. Nah, sulit mereka mikir itu pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sulit. Jadi udah saya jelaskan gitu kan Pak, udah sangat jelas juga saya sampaikan gitu kan. Bahkan nada saya kuat itu Pak. Apalagi kan kalau orang Batak kayak saya ini kan Pak, kuat nadanya di dalam kelas ya kan Pak. Tapi mereka tetap aja Pak gitu, nggak fokus mereka Pak. Jadi saya pun bingung tuh Pak. Hmm. Selain itu Bu, Udah saya coba bagaimana? juga Pak metode pembelajaran berbeda Pak. Hmm. Kira-kira selain itu bagaimana Bu dengan penerapan pembelajaran tersebut yang berbeda tadi? Nah, itu tadi lah Pak. Saya mau membuat media pembelajaran yang menarik lah terkait pelajaran yang saya sampaikan nantinya kan Pak. Lalu kalau bisa nih Pak, di dalam pembelajaran itu saya buatlah mereka bermain sambil belajar supaya siswa saya itu jadi aktif gitu loh Pak. Jadi siswa saya dalam pembelajaran itu biar senang Pak mereka, karena mereka kan selama ini di dalam kelas itu kayaknya merasa jenuh. Mungkin karena pembelajaran yang saya berikan minim kreasi, mungkin Pak. Kira-kira menurut Ibu itu udah cukup belum? Atau ada langkah-langkah lain yang kalau untuk ngatasin kayak gitu? Iya Pak. Ginilah Pak, nanti saya akan mencoba memberikan pendekatan gitu Pak, membuat koneksi Pak, kayak menghubungkan materi pembelajaran yang saya lakukan itu Pak, sama kegiatan sehari-hari gitu, pengalaman sehari-hari anak. Saya memberikan umpan balik juga yang lebih efektif ke depannya gitu Pak, rencana aksi saya nantinya. Misalnya Pak, gini Pak, saya buat soal cerita, kebetulan kan besok ada juga Pak pelajaran matematika nih Pak. Jadi saya nanti buat cerita tentang pecahan. Pembelajarannya kan tentang pecahan nih Pak. Jadi saya buat cerita ya kan yang berkaitan dengan pecahan ini. Jadi tema ceritanya ini tentang makanan kesukaan siswa Pak, gitu Pak. Keren tuh Bu. Bagus tuh dengan metode yang seperti itu Bu. Jadi anak-anak kayak merasa ditemenin gitu belajar ya Bu, lebih dipeduliin ya kan Bu. Iya Pak. Jadi saya buat seperti itu karena saya juga ingin anak-anak saya itu di dalam kelas itu Pak, jadi aktif mereka Pak dalam pembelajaran saya Pak, gitu Pak. Jadi kira-kira setelah Ibu melakukan itu, ya lanjutnya gimana tuh Bu?
Tindak lanjutnya yang saya akan lakukan, Pak, saya akan mendampingi langsung anak-anak itu secara konsisten gitu ya kan, Pak. Lalu jika belum efektif nantinya, Pak, pasti kan ada kendala ya kan, Pak. Jadi kalau belum efektif, saya akan mencoba menggali lagi, Pak. Saya akan mencoba mencari metode lain yang lebih sesuai dengan itu supaya anak-anak saya itu tetap aktif, tetap konsisten kan, Pak, dalam pembelajaran itu gitu, Pak. Keren Bu, keren. Kapan tuh mulainya? Ya, Pak. Mulainya kapan kira-kira? Jadi Mulainya kapan nanti kira-kira Bu? mulai inilah Pak, saya koordinasi dulu nih Pak sama guru-guru ya kan, biar bisa berkolaborasi. Besok akan saya mulai mengimplementasikannya gitu Pak. Baik Bu. Jangan lupa juga Bu, kira-kira udah sukses, anak tadi cepat nangkep seperti yang biasanya, apresiasi aja Bu, entah kasih apa gitu Bu, kasih reward, ucapan gitu ya kan Bu. Iya Pak, saya sependapat juga nih sama Bapak, karena saya udah berpikir gitu juga. Jadi nanti anak-anak yang memang dia aktif ya kan Pak, jadi saya beri apresiasi, entah itu bentuk pujian ya kan Pak, karena kan anak kecil pada umumnya anak-anak SD itu kan senang-senangnya dikasih apresiasi kan Pak, supaya dia lebih semangat Pak. Saya senang memang. Terima kasih Pak. Yakin sih Bu, kalau programnya tadi kayak gitu, gagasan Ibu, upaya untuk membuat anak-anak tadi lebih semangat dan cepat memahami pelajaran, saya kira sangat smart gitu Bu. Jadi anak-anak tadi merasa dihargai gitu Bu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukan yang Bapak berikan. Semoga saya bisa menerapkannya dengan bantuan Bapak. Saya sudah curhat ini sama Bapak. Semoga apa yang saya lakukan, aksi nanti, upaya-upaya yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu, berhasil ya Bu, sukses supaya Pak, terima anak-anak kasih banyak ya Pak. cepat memahaminya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.